Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, tetap semangat belajar, dan jangan lupa ikuti protokol kesehatan ya. Anak-anak, siapkan peralatan belajar kalian, alat tulis kalian, buku-buku kalian, karena kita akan melanjutkan materi tema 4, subtema 2, pembelajaran kedua. Kalian sudah siap? Mari kita mulai anak-anak. Globalisasi membawa banyak manfaat bagi masyarakat dunia. Warga dunia mempunyai banyak kesempatan untuk mengembangkan dirinya. Mang Samad adalah seorang pengusaha yang berhasil mencapai kesuksesan. Ayo simak kisah Mang Samad anak-anak. Mari kita baca teks berikut. Pengrajin Garut yang menembus dunia. Sekarang ini, siapa yang tak kenal Mang Samad? Pengrajin sandal kulit dari Garut. Ia sering sekali diundang di berbagai acara temu wirausaha untuk menjadi pembicara dan pemberi motivasi bagi para wirausahawan muda. Memang, kerja keras Mang Samad patut dicontoh. Tak banyak wirausahawan kecil seperti dirinya yang bisa berkembang hingga terkenal di mancanegara. Dulu, Mang Samad hanyalah seorang penjajah sandal kulit keliling. Ia berjalan dari desa ke desa, kemudian memberanikan diri beberapa minggu sekali pergi ke Jakarta untuk menjajakan sandal kulit yang diambilnya dari pabrik. Dari pengalamannya menjajakan dagangan, ia jadi tahu keinginan pembeli. Ia jadi tahu model seperti apa yang menjadi favorit pembeli. Ternyata semakin rumit bentuk jalinan kulit sebuah sandal, apalagi untuk laki-laki, justru tidak diminati. Bentuk sederhana dan klasik tetap menjadi favorit pembeli. Namun, kualitas kulit dan jahitan sandal menjadi hal yang utama. Merasa tak puas jika hanya menjajakan, Mang Samad pun belajar untuk membuat sandal. Keterampilan dasar memproses dan menjahit kulit sudah Mang Samad miliki karena desa tempatnya tinggal merupakan desa pengrajin sandal. Mang Samad hanya memperluas keterampilannya dengan belajar membuat pola sandal, belajar mengenal aneka bahan, lalu menambahkan pengetahuan minat pembeli dan pengalamannya berjualan. Mang Samad mulai bereksperimen dengan berbagai model sandal buatannya sendiri. Ia mencoba membuat sedikit, kemudian menitipkan di toko atau ke temannya yang berkeliling. Ketika laku, ia membuat lagi, mencoba model yang baru, mencoba warna yang baru, lalu begitu seterusnya. Hingga satu saat, ia tidak bisa lagi memenuhi permintaan pembeli dengan tenaganya sendiri. Maka mulailah Mang Samad mencari pegawai yang bisa membantunya. Dari 1-2 pegawai, sekarang sudah lebih dari 10 pegawai yang bekerja membantunya. Ia tak pernah jauh-jauh mencari pegawai, hanya dari orang-orang dekat di lingkungan tempat tinggalnya. Ia ingin kemajuan usahanya dirasakan juga oleh lingkungan terdekatnya. Semakin maju usahanya, semakin maju juga tingkat penghidupan pegawai yang bekerja membantunya. Mang Samad tidak saja menaikkan taraf hidupnya, tetapi juga membantu memajukan taraf hidup masyarakat di lingkungannya. Belajar yang tak pernah henti, membuat usaha yang dirintis Mang Samad terus berkembang. Berbeda dengan produk sandal Garut yang model dan bahannya tak berubah dari waktu ke waktu. Mang Samad sering memperhatikan model sandal di majalah dan model sandal merek luar negeri yang dijual di toko. Ia pun secara berkala mengeluarkan model baru. Walaupun model yang dibuatnya sederhana, ia selalu menggunakan bahan yang terbaik serta teknik jahitan yang kuat. Dengan demikian, sandal buatannya tahan lama. Suatu ketika datang kesempatan bagi wirausahawan kecil di Garut untuk ikut memperkenalkan produk khasnya di sebuah pameran produk karya Indonesia di Jakarta. Mang Samad berusaha keras untuk ikut dalam pameran ini. Ia bahkan mencari informasi bagaimana membuat brosur produk yang menarik. Ia juga bekerja sama dengan temannya yang pandai bertukang untuk membuat tampilan area pamer yang berbeda. Ternyata usaha Mang Samad tidak sia-sia. Brosur produk yang informatif, area pamer yang menarik, serta kualitas produk yang baik membuat stand sandal kulit Mang Samad ramai didatangi pengunjung pameran. Tidak hanya sandal yang dijualnya laris manis, Mang Samad juga didekati oleh beberapa importir dari luar negeri yang tertarik dengan produknya. Hanya dari satu pameran produk Mang Samad sudah dikenal oleh banyak kalangan. Sekarang produk sandal buatannya sudah menembus ke pasar mancanegara. Model yang sederhana dengan kualitas bahan dan jahitan yang baik
Membuat sandal buatannya disukai banyak kalangan di luar negeri. Tidak hanya membawa kebanggaan bagi dirinya, bagi keluarganya, atau bagi pekerjanya. Produk sandal kulit buatan Mang Samad dari Garut membuat Indonesia makin terkenal. Membuat Indonesia makin bangga dengan kerja keras anak negerinya. Sandal kulit Garut dapat mengharumkan nama Indonesia dan turut memajukan perekonomian bangsa. Nah, anak-anak, berdasarkan teks yang kita baca tentang pengrajin Garut, nah mari kita jawab pertanyaan berikut. Pertanyaan yang pertama, siapakah Mang Samad? Dia seorang pengrajin sandal kulit dari Garut. Kemudian yang nomor 2, bagaimana Mang Samad mengawali usahanya? Awalnya, Mang Samad adalah penjual sandal kulit keliling dari desa ke desa. Beberapa minggu sekali ia menjajakan sandal kulit yang diambilnya dari pabrik ke Jakarta. Ia kemudian mencoba membuat sandal kulit sendiri dan menjualnya dengan menitipkan ke toko atau temannya. Yang ketiga, bagaimana Mang Samad mengembangkan usahanya? Ketika produknya laku, ia terus mencoba model baru, mencoba warna yang baru. Kemudian ia mencari pegawai dengan mengajak orang-orang di lingkungannya untuk membantunya. Usaha Mang Samad pun terus berkembang. Ia pun secara berkala mengeluarkan model baru dengan bahan terbaik dan jahitan yang kuat. Suatu ketika, melalui pameran produk karya Indonesia di Jakarta, produk Mang Samad mampu menarik beberapa importir dari luar negeri. Sekarang produk sandal Mang Samad berhasil menembus pasar mancanegara. Yang keempat, keberhasilan apa yang sudah dicapai oleh Mang Samad? Yaitu, Mang Samad berhasil membuat usahanya maju dan sukses, bahkan mampu menembus pasar mancanegara. Selain itu, ia juga berhasil mengharumkan nama Indonesia. Selanjutnya yang kelima, keterampilan apa yang dimiliki oleh Mang Samad? Yaitu, memproses dan menjahit kulit menjadi sandal dengan pola dan kualitas yang bagus, serta mampu menganalisa peluang. Yang keenam, sikap apa yang dimiliki oleh Mang Samad? Jelaskan. Kerja keras, terus belajar, dan selalu berinovasi. Kesuksesan terwujud dari kerja keras tanpa henti. Ketika mendapat hambatan, hendaknya menjadi pembelajaran. Hal yang juga penting adalah inovasi. Karena dengan inovasi, kita bisa mencari tahu minat konsumen, sehingga usaha bisa terus berkembang. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, apa dampak dari keberhasilan usaha Mang Samad bagi diri Mang Samad sendiri? Yaitu, ekonomi Mang Samad meningkat. Ia juga merasa bermanfaat bagi orang lain, karena melalui usahanya, ia juga membantu menaikkan taraf hidup masyarakat di lingkungannya. Nah, anak-anak, masyarakat Indonesia mempunyai keberagaman ekonomi, seperti yang telah kamu pelajari sebelumnya, bahwa keberagaman itu dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya keterampilan dan pendidikan serta usaha keras. Setiap orang mempunyai potensi diri yang berbeda. Potensi tersebut harus diasah supaya seseorang bisa berhasil. Di era globalisasi seperti sekarang, setiap orang harus terus meningkatkan potensinya supaya ia terus bisa bersaing secara sehat. Siapkah kamu menghadapi era globalisasi, anak-anak? Harus siap ya. Anak-anak, sekarang kalian ada tugas, yaitu mengisi tabel di halaman 63 tentang potensi yang kamu miliki. Nah, apa yang kamu miliki, anak-anak? Kamu lihat kelebihan kalian, bakat kalian. Kalian punya potensi apa? Kemudian potensi yang perlu kamu kembangkan itu apa? Selanjutnya, usaha untuk mengembangkan diri. Nah, misalkan contohnya ya, kamu berbakat dalam bidang menari. Berarti potensi kamu adalah di seni tari. Potensi yang perlu kamu kembangkan apa? Nah, semakin berlatih gerakan tari. Nah, jika memungkinkan, kalian ikut dalam sanggar tari atau les tari biar gerakan-gerakannya semakin benar, semakin luas, serta ada penuntun atau pelatih yang melatih kalian sehingga tarian kalian baik. Kemudian usaha untuk mengembangkan diri tadi, semangat berlatih, pantang menyerah, kerja keras. Nah, jika melalui hambatan,
Jangan mudah menyerah, teruslah berusaha sampai kalian berhasil mencapai cita-cita kalian. Nah, anak-anak, tahukah ini gambar apa? Iya, ini adalah gambar mainan Rubik atau Magic Cube. Nah, mainan ini diciptakan oleh Erno Rubik yang berasal dari Hungaria. Mainan ini sudah dikenal di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Dengan kemudahan di era globalisasi saat ini, kita bisa dengan mudah mendapatkan di toko mainan. Anak-anak, walaupun mainan-mainan dari luar negeri sudah banyak, sudah beredar di pasar-pasar di negara kita atau di dalam negeri, kita sebagai bangsa Indonesia harus tetap cinta produk Indonesia ya. Nah, sikap nasionalisme dan patriotisme dan cinta tanah air kita tetap harus kita teladani, harus kita buktikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang paling mudah adalah satunya adalah menggunakan produk Indonesia. Nah, anak-anak, bagaimana poster kalian kemarin? Apakah sudah selesai poster tentang budaya tempat tinggal kalian? Nah, jika belum selesai, selesaikan ya posternya. Jangan lupa diwarnai. Kalimat-kalimatnya juga harus sesuai dengan pembuatan poster ya. Nah, kalau sudah selesai, mintalah pendapat dari orang tua kalian. Nah, mengenai hal-hal yang harus ada dalam poster kalian, itu ada di tabel ya, seperti yang kemarin. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran hari ini. Mohon maaf jika ada penjelasan dan kata-kata Bu Mami yang kurang tepat. Yang belum subscribe, jangan lupa like, subscribe, dan hidupkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan pembelajaran selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa pada pembelajaran ketiga, anak-anak. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.